Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosiologi, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Kenalkan, namaku Ogi. Nama panjangku Sosiologi. Nah, kali ini kita akan belajar fungsi dari kelompok sosial. Apa saja sih fungsi kelompok sosial itu? Pengen tahu nggak fungsi dari kelompok sosial? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Fungsi kelompok sosial. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia menjalin hubungan dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terbentuknya kelompok sosial bertujuan agar antar manusia mampu menjalin kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan. Sobat Sosiologi pun tergabung dalam kelompok sosial karena harus memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai contoh, sobat memiliki kebutuhan mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, sobat bergabung dalam kelompok sosial pelajar di suatu sekolah. Selain sebagai sarana memenuhi kebutuhan pendidikan, sobat sosiologi dapat menjalin hubungan sosial atau bersosialisasi dengan pelajar lain di sekolah. Selain contoh tersebut, dapatkah Sobat Sosiologi mengidentifikasi fungsi dari kelompok sosial? Coba tuliskan pendapat Sobat Sosiologi di kolom komentar ya. Nah, untuk mengetahui benar atau tidaknya pendapat Sobat Sosiologi, mari kita simak pembahasan berikut ini. Fungsi kelompok sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi kelompok sosial bagi individu. Fungsi kelompok sosial bagi individu berkaitan dengan fungsi yang berdampak langsung terhadap individu atau anggota kelompok sosial. Adapun fungsi kelompok sosial bagi individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana menjalin hubungan sosial. Kelompok sosial merupakan sarana berkumpulnya individu untuk saling berinteraksi. Dengan demikian, kelompok sosial dapat berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan individu untuk menjalin hubungan sosial. Melalui kelompok sosial, individu mampu bersosialisasi serta mempelajari nilai dan norma dalam masyarakat. Yang kedua, sarana pendidikan. Kelompok sosial memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan bagi individu. Artinya, kelompok sosial memiliki peran mewariskan budaya dan memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan. Dalam kelompok sosial, antara anggota dapat saling bertukar informasi dan ilmu pengetahuan. Proses pertukaran ilmu pengetahuan dapat dilakukan secara formal ataupun non-formal. Secara formal, pendidikan dapat dilakukan melalui sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah. Adapun secara non-formal, pendidikan dapat dilakukan melalui kursus dan lembaga bimbingan belajar. Syarat kelompok sosial dapat memenuhi kebutuhan di bidang ilmu pendidikan antara lain tersedianya jumlah informasi yang akan didistribusikan dalam kelompok. Terdapat sejumlah partisipan dalam kelompok dan terdapat frekuensi interaksi yang terjalin antar anggota. Frekuensi interaksi menunjukkan intensitas dan pola interaksi seperti keintiman dalam interaksi sosial. Dengan demikian, individu sebagai anggota kelompok dapat memenuhi kebutuhan pendidikan. Fungsi kelompok sosial bagi individu yang ketiga adalah sarana pemecahan masalah atau dalam bahasa Inggrisnya disebut problem solving. Perhatikan gambar berikut ini. Sobat Sosiologi melakukan seperti apa pada gambar tersebut? Pada gambar tersebut tampak beberapa peserta didik sedang melakukan sebuah diskusi. Diskusi kelompok dapat diartikan sebagai kegiatan bertukar pikiran secara lisan untuk mencari solusi dari masalah yang ingin dipecahkan. Dalam diskusi, setiap anggota mengemukakan sudut pandang yang beragam. Semua anggota berdiskusi
dan menyampaikan pendapat untuk mencari solusi bersama, sehingga menghasilkan konsensus atau kesepakatan bersama. Diskusi dapat memberikan solusi atas masalah yang dihadapi individu ataupun masalah bersama dalam sebuah kelompok. Kelompok sosial menawarkan pemecahan masalah berkaitan dengan penemuan solusi yang belum diketahui. Selain diskusi, dapatkah sobat memberikan contoh lain yang berkaitan dengan fungsi kelompok sosial sebagai sarana pemecahan masalah? Coba tuliskan pendapat sobat sosiologi di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah fungsi kelompok sosial yang kedua, yaitu bagi masyarakat. Selain bagi individu, kelompok sosial berfungsi bagi masyarakat. Fungsi kelompok sosial bagi masyarakat bersifat laten atau tersembunyi karena tidak dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Adapun fungsi kelompok sosial bagi masyarakat yang pertama adalah pembentuk nilai dan norma dalam masyarakat. Individu sebagai anggota kelompok saling berinteraksi dengan anggota lain. Proses interaksi tersebut menghasilkan nilai dan norma dalam masyarakat. Nilai dan norma dalam kelompok sosial membentuk pola-pola tertentu sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Dengan demikian, kelompok sosial dapat berfungsi sebagai pembentuk nilai dan norma sosial untuk menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Fungsi kelompok sosial bagi masyarakat yang kedua adalah sebagai pembentuk struktur sosial dalam masyarakat. Struktur sosial terbentuk dari pola-pola interaksi yang terjalin antar anggota kelompok sosial. Menurut sobat, apa itu struktur sosial? Struktur sosial menunjukkan adanya status dan peran dalam masyarakat. Dengan adanya struktur sosial, kelompok-kelompok sosial dapat dibedakan dalam dimensi vertikal dan horizontal. Berbagai kelompok sosial dalam dimensi vertikal dibedakan dalam strata atau tingkatan kelas berbeda. Adapun pada dimensi horizontal, kelompok sosial dibedakan dalam kedudukan sejajar. Pembedaan dimensi vertikal dan horizontal tersebut menunjukkan fungsi kelompok sosial sebagai pembentuk struktur sosial dalam masyarakat. Selanjutnya atau yang terakhir adalah fungsi kelompok sosial bagi masyarakat yang ketiga, yaitu pengawas sosial. Ibarat rumah, kelompok sosial menjadi tempat bagi anggotanya untuk berlindung. Kelompok sosial dapat berfungsi melindungi anggotanya dari berbagai tindakan penyimpangan. Kelompok sosial memiliki nilai dan norma yang harus dipatuhi oleh anggotanya. Setiap anggota yang tidak menaati nilai dan norma dalam kelompok akan dikenai sanksi. Secara tidak langsung, norma tersebut dapat melindungi anggota kelompok agar tidak melakukan penyimpangan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan nilai dan norma dalam kelompok dapat dijadikan pengawas sosial tindakan masyarakat. Nah, berdasarkan paparan materi tadi, hubungan sosial antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan mendorong terbentuknya kelompok sosial. Setiap individu saling berinteraksi dengan individu lain dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain pemenuhan kebutuhan, individu bergabung dalam kelompok sosial karena memiliki persamaan kepentingan dan tujuan. Dalam kelompok itulah setiap individu bekerja sama dan mewujudkan tujuan bersama. Terima kasih sudah menonton materi hari ini. Jangan lupa untuk selalu belajar. Tetap semangat. Salam Smart Sosiologi. Stay on Sosiologi.